Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tanyun sedang bertarung dengan Namong Yukin. Dan pada saat ini Tanyun telah mengetahui bahwa teknik pedang yang digunakan oleh Namong Yukin adalah teknik pedang yang dimiliki oleh bawahannya dulu. Dan karena Tanyun telah mengetahui latihan milik bawahannya dulu telah dipakai oleh musuh, Tanyun pun sangat marah, dan berkata, penjara guntur ribuan naga, ucap dari Tanyun. Dan setelah itu, dalam sekejap, di penjara guntur, yang berdiameter ribuan kaki, ribuan naga guntur menyatu dan berubah menjadi naga guntur yang panjangnya ribuan kaki. Dan di permukaan tubuh naga guntur terdapat kekuatan spiritual yang menyilaukan, dan kemudian naga guntur menukik ke bawah ke arah Namong Yukin. Dan pada saat yang sama, Namong Yukin menebaskan kekuatan pedang Hong Huang Jiangmang. Dan setelah itu naga guntur dan cahaya pedang bertabrakan, dan setelah itu ledakan pun terjadi menghancurkan kekosongan, dan membuat formasi pedang ilahi Hongmeng bergetar hebat. Namun seperti yang diharapkan Tanyun, naga guntur akan dengan mudah dikalahkan oleh cahaya pedang Hong Huang Jiangmang. Dan kini Tanyun pun berlari ke arah belakang kekosongan, lalu melihat Tanyun berlari, Namong Yukin langsung melesatkan tebasan pedang ke arah Tanyun, dan berkata, Tanyun, sudahi perlawananmu yang tidak masuk akal, kamu bisa mati di bawah teknik pedang tanpa namaku, itu juga sudah menjadi keberuntunganmu, ucap dari Namong Yukin. Lalu setelah Namong Yukin berbicara, Tanyun pun langsung berkata, Time Torrent, ucap dari Tanyun. Tanyun kini menggunakan kekuatan waktunya, dan pada saat yang sama waktu pun kini menjadi melambat 10%, dan kini cahaya pedang yang mengarah ke Tanyun pun mulai melambat, dan tetapi cahaya pedang itu tetap melesat ke arah Tanyun dan kemudian sebelum cahaya pedang mengenai Tanyun, Tanyun langsung mengumpulkan energi spiritual untuk memblokirnya, dan segera setelah itu tebasan cahaya pedang itu langsung mengenai tubuh Tanyun, dan seketika energi spiritual yang dikumpulkan Tanyun pun hancur, dan tebasan pedang itu pun langsung mengenai tubuh Tanyun, sehingga tubuh Tanyun kini terkoyak dan mengeluarkan banyak darah. Dan pada saat yang sama, kini Namong Yukin pun berkata dari kejauhan, bagaimana kamu bisa memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekuatan emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ucap dari Namong Yukin bergetar. Namong Yukin takut dengan bakat Tanyun. Jika saja Namong Yukin tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Namong Yukin tidak akan percaya, pemandangan di depannya semuanya adalah nyata. Dan dalam keterkejutan dan kebingungan, kini Namong Yukin pun berkata kembali. Jika aku membiarkan musuh seperti Anda hidup di dunia, bagaimana mungkin gadis suci ini masih memiliki cara untuk bertahan hidup di masa depan, ucap dari Namong Yukin sambil menebaskan pedangnya. Lalu setelah Namong Yukin selesai berbicara, tiba-tiba Tanyun mengeluarkan kekuatan ruang, dan kemudian berkata, gelombang ruang, ucap dari Tanyun. Lalu setelah itu, gemuruh di langit pun tiba-tiba terdengar seperti kekacauan, dan seketika energi ruang langsung melahap tebasan pedang Hong Huang Jiangmang milik Namong Yukin. Dan setelah itu, Namong Yukin kembali menebaskan pedas Hong Huang Jiangmang yang lebih kuat, namun dalam sekejap tebas pedang itu menyusut di hadapan gelombang ruang. Pada saat ini, Namong Yukin memiliki firasat buruk, dan Namong Yukin langsung menginjak pedang terbang, dan tepat ketika hendak berbalik dan melarikan diri, Namong Yukin ditelan oleh gelombang ruang. Dan kemudian tiba-tiba, Namong Yukin merasakan kekuatan pengikat ruang yang kuat, dan kekuatan pengikat itu semakin kuat. Dan kini Namong Yukin langsung mengeluarkan lapisan tirai cahaya kekuatan spiritual di seluruh tubuhnya, dan langsung saja kekuatan zaman kuno dan kekuatan kematian melingkari tubuhnya yang halus saat ini. Namong Yukin pada saat ini mati-matian mencoba melarikan diri dari gelombang ruang, tetapi kecepatannya masih 2 kali lebih lambat dari kekuatan lahapan gelombang ruang. Dan karena kekuatan lahapan gelombang ruang sangat kuat, sehingga tirai cahaya spiritual di tubuh Namong Yukin dengan cepat hancur. Tidak peduli bagaimana Namong Yukin melarikan diri,
gelombang ruang akan bergerak di udara dan melahapnya. Dan pada saat yang sama, Tanyun langsung menggunakan langkah ilahi Hongmengnya dan melesat ke udara, dan mengapung di atas Namong Yukin. Dan setelah itu, Tanyun pun berkata, "Pelacur, pada saat ini kamu bukan lagi di tingkat kedua penyempurnaan jiwa, sehingga kecepatanmu telah hilang, dan karena kecepatanmu telah menghilang, kamu hanya dibantai olehku," ucap dari Tanyun. Lalu setelah itu, Tanyun pun melambaikan tangannya dan kemudian pedang harta karun tinggi pun muncul, dan segera Tanyun menebaskan pedang itu ke arah kepala Namong Yukin. Namun pada saat hendak mengenai kepalanya, Namong Yukin memblokir tebasan pedang itu dengan pedang miliknya. Namun pada saat pedangnya bertabrakan, tiba-tiba pedang milik Tanyun pun hancur seketika. Dan melihat pedangnya hancur, Tanyun pun langsung mengeluarkan 4 pedang berkualitas tinggi sekaligus, dan langsung menyerang Namong Yukin dari sudut yang sulit. Menghadapi setiap serangan fatal dari Tanyun, Namong Yukin tampak agak tergesa-gesa. Dia mengandalkan pedang terbang kualitas terbaik dari atribut kuno untuk menghancurkan keempat pedang terbang Tanyun hingga hancur. Dan setelah keempat pedang Tanyun hancur, belenggu gelombang ruang, kecepatan melahapnya meningkat tajam. Dan kini Namong Yukin pun memucat. Dan segera, Namong Yukin membuat segel tangan yang rumit dengan tangan kirinya, dan segera kekuatan kuno dan kekuatan kematian miliknya meningkat pesat, dan kemudian akhirnya Namong Yukin pun bisa melepaskan diri dari gelombang ruang. Dan setelah lepas dari jeratan gelombang ruang, Namong Yukin langsung membuat segel lagi dengan tangan kirinya, dan segera 6 bilah pedang pun muncul di depannya, dan 6 pedang itu langsung terbang menyerang ke arah Tanyun. Dan saat ini, Tanyun pun langsung menggunakan langkah ilahi Hongmeng untuk menghindari serangan 6 bilang pedang itu, namun Tanyun tidak sempat menghindar, sehingga beberapa pedang pun akhirnya mengenai lengan kirinya, dan saat ini lengan Tanyun pun berdarah-darah. Tetapi Tanyun saat ini mengabaikan rasa sakit dideritanya, dan langsung saja menggunakan kembali langkah ilahi Hongmeng-nya dan melesat ke atas kepala Namong Yukin, dan setelah itu Tanyun langsung mengeluarkan embrio pedang yang telah disempurnakan menggunakan meteorit ungu, dan segera embrio pedang ditutupi dengan kekuatan emas milik Tanyun, dan dengan tangan kanannya Tanyun menebaskan pedang itu ke arah Namong Yukin sambil berkata, "Matilah kau," ucap dari Tanyun. Namong Yukin memblokir serangan dengan pedang, wajahnya sangat berubah, tetapi dia tidak bisa memotong embrio pedang Tanyun, dan pada saat yang sama kekuatan emas mengalir deras ke lengan kanan Tanyun, dan terus menebaskan pedangnya ke arah Namong Yukin beberapa kali. Namong Yukin mengangkat pedangnya untuk memblokir tebasan itu satu demi satu. Setiap kali Namong Yukin memblokir, pergelangan tangan kanannya yang memegang pedang merasakan sakit yang tajam, dan membuatnya akan jatuh dari pedang terbangnya. Pada saat ini Tanyun menukik ke langit, dan semakin Tanyun bertarung, semakin banyak dan semakin kuat kekuatan spiritual emas yang melingkari tubuhnya, membuatnya Tanyun seperti dewa perang emas, dan segera Tanyun menebaskan sekali lagi ke arah Namong Yukin, dan akhirnya Tanyun berhasil menebas Namong Yukin, sehingga tubuh Namong Yukin jatuh beberapa puluh kaki, dan pergelangan tangan yang memegang pedang retak dan darah pun mengalir. Dan pada saat ini, Namong Yukin sangat panik, dan kemudian berkata, "Tanyun, aku harus membunuhmu, bagaimanapun caranya," ucap dari Namong Yukin. Ketika suara ketidakpedulian terdengar, wajah pucat dan menakjubkan Namong Yukin dipenuhi dengan rasa sakit yang tak ada habisnya, dan segera 7 kalajengking berkabut tiba-tiba membakar kepalanya. Dan segera 3 jiwa dan 7 jiwa milik Namong Yukin terbakar. Melihat adegan ini, Tanyun pun terkejut dan berkata, "Aku tidak pernah membayangkan bahwa Namong Yukin akan memahami teknik terlarang membakar 3 jiwa dan 7 jiwa untuk meningkatkan kekuatan," ucap dari Tanyun. Dan tanpa pikir panjang, Tanyun pun segera berbalik dan melarikan diri ke ujung lain dari gelombang ruang. "Lapisan ketujuh seni pedang tanpa nama, pedang menebas langit," ucap dari Namong Yukin berteriak. Dan kemudian Namong Yukin memuntahkan darah dari mulutnya, dan segera cahaya pedang prasejarah sepanjang 300 zang muncul di depannya. Segera diikuti oleh cahaya pedang kedua, ketiga, dan sampai ke cahaya pedang ketujuh. Kilatan cahaya pedang itu, melesat menyerang Tanyun secara bersamaan. Namong Yukin tidak ragu untuk menderita kerusakan berat pada jiwanya, atau bahkan memusnahkannya, dan secara paksa melemparkan lapisan ketujuh dari seni pedang tanpa nama.
Ketika kata-kata, pedang membelah langit, masuk ke telinga Tan Yun pun berkata, ini benar-benar berbahaya, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini 7 tebasan pedang pun akan dilahap oleh kekuatan gelombang ruang, namun 7 tebasan cahaya pedang itu berhasil menyerang balik, dan menghancur gelombang ruang milik Tan Yun. Dan pada saat tebasan cahaya pedang itu muncul 100 kaki di belakang Tan Yun seperti kilat, mereka berubah menjadi 7.000 pedang prasejarah yang panjang 1 kaki. Lalu semua cahaya pedang yang padat itu seperti 10.000 anak panah melesat dengan cepat, dan menusuk ke punggung Tan Yun. Dan dalam kehampaan yang kacau 400 meter di belakang Tan Yun, ketika angin bertiup, titik cahaya hitam menyilaukan seperti bintang tiba-tiba muncul. Dan segera, bintik hitam itu tiba-tiba mekar, berubah menjadi pusaran dengan diameter 300 meter. Pusarannya sehitam tinta, sedalam jurang, ucap dari Tan Yun. Kekuatan gelap kematian di pusaran jurang perlahan berputar, dan menelan 7.000 cahaya pedang liar dan cahaya pedang itu meledak ke dalamnya. Nangong Yukin, yang terbang dengan pedangnya, tiba-tiba berhenti terbang saat melihat pegangan cahaya pedang prasejarah dengan cepat hancur dari jurang kematian. Nangong Yukin kini mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya, dan pada saat yang sama 7.000 cahaya pedang milik Nangong Yukin tiba-tiba bisa menghancurkan jurang kematian milik Tan Yun, dan kini hanya 100 cahaya pedang yang tersisa. Tan Yun dari kejauhan yang hanya melihat 100 dari cahaya pedang yang berkerumun menuju dirinya. Tan Yun pun langsung berbalik, dan berteriak, air mancur cahaya, ucap dari Tan Yun. Namun, begitu suara Tan Yun jatuh, ratusan cahaya pedang di alam liar yang sangat cepat langsung menerjang tubuh Tan Yun. Dan segera suara retakan tulang terdengar hampir bersamaan, pipi, leher, dada, dan kaki Tan Yun tertusuk. Tulang-tulang kakinya tertusuk dan patah, dan hanya otot-otot yang terhubung, tulang rusuk dada kiri dan kanannya patah beberapa kali, garis pandang Tan Yun jatuh ke dalam kegelapan, dan dia jatuh ke dalam kehampaan dengan mengerikan, dan menabrak platform tinggi. Pada saat ini, Tan Yun menggeliat keras di genangan darah dengan sangat perlahan, dan Tan Yun tiba-tiba merasa sangat lelah dan ingin beristirahat. Ada kegelapan tak berujung di depan matanya. Tan Yun menggigit ujung lidahnya dan merasakan sedikit rasa manis yang amis. Rasa sakit dari ujung lidahnya membuatnya sadar kembali. Tan Yun panik dan ingin berdiri dan terus berjuang. Tan Yun mengertakkan gigi dan menopang tubuhnya dengan tangannya, tetapi tulang kakinya patah dan dia tidak bisa berdiri sama sekali. Tan Yun sekarat, lengannya tertekuk dan dahinya terbanting keras ke platform tinggi. Pada saat ini, seberkas cahaya setebal 10 kaki dan penuh dengan nafas kehidupan keluar dari kehampaan yang kacau dan berubah menjadi tirai tipis setinggi 10 kaki, dan langsung menutupi Tan Yun. Kekuatan cahaya di tirai cahaya berkilau, memancarkan nafas kehidupan yang kuat. Ini adalah pancaran cahaya yang akhirnya dipancarkan Tan Yun. Tan Yun tahu bahwa jurang kematian tidak dapat menahan kekuatan Nangong Yukin setelah lapisan ke-7 seni pedang prasejarah, dan Tan Yun pasti akan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, ketika Tan Yun ditusuk oleh cahaya pedang prasejarah, Tan Yun kartu truf yang menyelamatkan jiwa, musim semi cahaya. Pada saat ini, musim semi cahaya menyelimuti Tan Yun, dan berdasarkan kecepatan pemulihan Tan Yun sendiri 10 kali lipat, itu meningkat 11 kali lipat, dan sampai beberapa puluh kali lipat. Lalu saat Tan Yun mencoba terus bertahan dan mengembangkan vitalitas Tan Yun yang berangsur-angsur memudar. Aku akan berdiri, aku akan membunuhnya, atau aku akan dibunuh olehnya, ucap dari Tan Yun dengan suara yang sangat lemah. Mata Tan Yun saat ini terganggu, dia menggunakan seluruh kekuatannya, menoleh ke samping, tetapi sayangnya, Tan Yun tidak lagi memiliki kekuatan. Wow, erangan lemah dan menyakitkan datang dari langit pun terdengar. Nangong Yukin, yang menderita serangan balik, jatuh dari pedang terbang dengan darah, dan jatuh ke tanah dengan jarak 3 kaki dari sisi Tan Yun. Nangong Yukin mendarat dengan kepala terlebih dahulu, yang menyebabkan kepalanya berlumuran darah. Wajah pucat Nangong Yukin menunjukkan rasa sakit yang luar biasa, dan dia mengenakan gaun merah muda panjang, seperti malaikat yang jatuh ke dunia dan hampir mati. Dan pada saat berikutnya, wajah Tan Yun menjadi tenang, dan seperti tidak ada napas. Tetapi pada saat ini, Tan Yun tidak tersenyum. Tidak ada satu senyuman pun.
Matanya yang akan pudar, menatap wajah Nangong Yukin, tetapi pada saat Tan Yun memandang Nangong Yukin yang sedang sekarat, perasaan sedih pun tiba-tiba datang di dalam hati Tan Yun. Hatinya gemetar, dan tubuhnya gemetar. Ketakutan yang tak dapat dijelaskan langsung memenuhi hatinya, dan hatinya dipelintir seperti pisau. Untuk beberapa alasan, Tan Yun takut kehilangan musuh yang tidak dikenal dan Tan Yun merasa sudah akrab dengan musuh di depannya. Kesedihan di dalam hatinya membuat Tan Yun menangis. Tan Yun saat ini menangis, dan menangis dalam kebingungan. Dan kemudian Tan Yun pun berkata, "Kamu tidak boleh mati. Kamu tidak boleh mati," ucap dari Tan Yun dengan suara yang sangat lemah. Tan Yun pun kini mengulurkan tangan kanannya yang berdarah dengan gemetar, mencoba menarik Nangong Yukin di sampingnya dan ingin memasukkan Nangong Yuki ke dalam musim semi cahaya untuk mendapatkan kembali nyawanya. Tapi pada saat Tan Yun mengulurkan tangan kanannya yang berdarah, Tan Yun masih tidak bisa menggapainya, dan saat ini Tan Yun ingin berjuang untuk bangun, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. "Kamu tidak boleh mati. Tolong bangun dan katakan padaku. Kenapa aku merasa sedih saat melihatmu? Aku sangat merasa sedih saat melihatmu," ucap dari Tan Yun seperti anak kecil yang tidak dapat menemukan rumahnya, dan untuk pertama kalinya, Tan Yun meratap menangis. Tan Yun kini terengah-engah, dan sulit bernapas. Namun tiba-tiba, Tan Yun memikirkan sesuatu, Tan Yun mengabaikan keselamatannya sendiri, dan langsung melucuti formasi pedang ilahi Hongmeng, dan segera, mata air cahaya menghilang. Tan Yun saat ini benar-benar tidak peduli dengan dirinya, tetapi saat ini Tan Yun ingin mencoba dan membiarkan Nangong Yukin mendapatkan perawatan sesegera mungkin. Dan setelah formasi pedang ilahi Hongmeng menghilang, dan pada saat yang sama Tan Yun dan Nangong Yukin muncul di panggung tinggi dengan mengerikan di depan mata semua orang, Zugeyu berteriak dalam kesedihan, "Qin Er," ucap dari Zugeyu. Pada saat ini, 200 murid Sekte Jiwa Abadi berpikir bahwa Nangong Yukin akan membunuh Tan Yun tanpa cedera, tetapi ketika mereka melihat Nangong Yukin terbaring diam dalam genangan darah, mereka terkejut dan sedih. Dan pada saat yang sama, kini Xiao kekasih Tan Yun berteriak keras memanggil Tan Yun, dan segera Xiao melesat ke arah Tan Yun, namun pada saat Xiao akan mendekat ke arah Tan Yun, tiba-tiba Tantai Xuanzong menghalangi Xiao dan berkata, "Jangan sentuh dia, dia sangat terluka parah," ucap dari Tantai Xuanzong. "Master Sekte, tolong selamatkan dia," ucap dari Xiao sambil bersujud dan menangis kepada Master Sekte. "Adik, jangan khawatir, Master Sekte adalah alkemis suci. Dia pasti bisa menyelamatkan Tan Yun," ucap dari Tang Xinying dan dengan cepat membantu Zhong Wu Xiao berdiri. "Kakak, aku benar-benar tidak bisa kehilangan dia, aku benar-benar tidak bisa," ucap dari Xiao sambil memeluk Tang Xinying. "Jangan khawatir, dia memiliki keberuntungan sendiri. Dia pasti akan baik-baik saja," ucap dari Tang Xinying menghibur Xiao. Dan ketika Tang Xinying menghibur Zhong Wu Xiao, Gongsun Ruoxi menatap Tan Yun yang sangat terluka parah hingga dia merasakan sakit di hatinya. Dan murid dan Mei Huang Fu Seng Zong dan murid Taman Obat semuanya memiliki menangis melihat Tan Yun. Nangong Ruxue saat ini berlutut di samping Nangong Yukin, yang berdarah, dan terus memanggil Nangong Yukin. Dan pada saat yang sama Zugeyu dengan gemetar menyelidiki kesadaran spiritualnya, memasuki tubuh Nangong Yukin, dan menemukan bahwa jantungnya telah berhenti berdetak. "Qin Er, muridku yang baik, jika kau mati seperti ini, bagaimana aku yang menjadi seorang guru akan menjelaskannya kepada ayah dan ibumu," ucap dari Zugeyu sambil menangis. Master Sekte Zugeyu tidak tahu, mengapa Nangong Yukin mati di tangan Tan Yun, yang berada di tingkat ke-9 dari tingkat jiwa janin. Pada Nangong Yukin telah mengembangkan sutra kenaikan jiwa ilahi, dan dalam waktu singkat dia bisa meningkatkan kekuatannya ke tingkat kedua dari alam penyempurnaan jiwa, dan dia juga berlatih seni pedang tanpa nama. Dan Nangong Yukin adalah putri tertua dari dinasti Nangong Seng. Pada awalnya, ibunya menyerahkan pada saat Nangong Yukin dalam keadaan koma kepada Zugeyu. Sekarang, jika kematian Nangong Yukin menyebar ke telinga guru ziarah suci Nangong, maka ini akan berbahaya. "Tantai Xuanzong," ucap dari Zujiyu, dan Zugeyu tiba-tiba berbalik, dengan marah menunjuk Tan Yun, yang sekarat di pelukan Tantai Xuanzong, dan meraung seperti wanita gila, "Berikan dia padaku, aku akan membunuhnya," ucap dari Zugeyu. Tan Yun dan Nangong Yukin bertempur mati-matian.
Nangong Yukin terbunuh, itu karena dia tidak sebaik yang lain, ucap dari Tantai Xuanzong. Tantai Xuanzong, sudah kubilang. Bahkan jika kamu menyerahkan Tan Yun kepadaku, kamu mungkin tidak dapat memadamkan kemarahan guru suci Nangong, dan bagaimanapun, Tan Yun adalah milikmu, dan milik Huangfu Shengzongmu, tidak dapat dipungkiri jika Tuan Suci Nangong mengirim pasukan untuk berurusan dengan Sekte Suci Huangfu Anda, Sekte Jiwa Abadi saya pasti akan mengikuti mereka, maka tunggu saja sektemu itu dihancurkan, ucap dari Master Sugeyu. Mendengar ini, 8 kepala Sekte Suci Huangfu terkejut, dan semua para murid ketakutan. Tantai Xuanzong memiliki temperamen yang benar. Dia mengambil Tan Yun yang sekarat dan menatap Sugeyu dengan ekspresi tegas, dan berkata, instruksi terakhir kakekku, ada 9 kata. Jika Nangong Sengcao dan Sekte Jiwa Abadi Anda berani datang ke Huangfu Shengzong saya tidak akan pernah mundur. Dan jika kamu menginginkan Tan Yun, datanglah pada saya Tantai Xuanzong, aku tidak keberatan membunuhmu dulu, ucap dari Tantai Xuanzong. Suara tegas Tantai Xuanzong terdengar di telinga Tan Yun, dan Tan Yun diam-diam bersukacita bahwa Tantai Xuanzong adalah pria sejati yang kuat, dan bukan seorang pengecut yang ceroboh. Bagus, bagus, bagus hahaha Tantai Xuanzong, tunggu tuan sekte ini, ucap dari Sugeyu. Iya, tentu, aku akan menunggumu, ucap Tantai Xuanzong mencibir. Putri kecil, kamu jangan tinggal di sekte Huangfu Shengzong lagi. Datanglah ke Sekte Jiwa Abadiku, ucap dari Sugeyu memeluk Nangong Ruksue yang menangis. Namun mendengar kata-kata itu, Nangong Ruksue meninggalkan pelukan Sugeyu, dan menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, saya mengerti kebaikan Tuan Sekte, tetapi saya tidak akan meninggalkan Huangfu Shengzong, guru saya sangat baik kepada saya, ucap dari Nangong Ruksue. Mendengar kata-kata Nangong Ruksue, Shen Subing sangat tersentuh. Dan pada saat ini, Tan Yun, yang berada di pelukan Tantai Xuanzong, membuka matanya dengan susah payah, dan dia menatap Sugeyu. Dan kemudian berkata dengan lemah, aku akan memberitahumu cara untuk menyelamatkannya, tetapi kamu harus menjanjikanku sebuah syarat, ucap dari Tan Yun. Mendengar bahwa Nangong Yukin dapat diselamatkan, Sugeyu gemetar karena kegembiraan. Oke, katakan, selama dia bisa diselamatkan, jangankan 1 syarat, 100 syarat pun aku akan setuju dengan, ucap dari Master Sugeyu. Pertama, apa yang terjadi hari ini tidak ada hubungannya dengan Huangfu Shengzong. Aku berjanji, ucap dari Sugeyu sangat bersemangat sehingga dia menggunakan kata, aku, daripada, tuan istana ini. Kedua, taruhan harus dihitung. Izinkan kami murid Huangfu Shengzong Xianmen untuk berpartisipasi dalam pertempuran para dewa dalam waktu 100 tahun. Percobaan, ucap dari Tan Yun dengan sangat lemah. Oke, aku berjanji, cepat kamu katakan bagaimana cara menyelamatkan Yukin, ucap dari Sugeyu mendesak dengan keras. Dia membakar 3 jiwa dan 7 jiwa, dan selama penilaianku, ada pil pengumpul jiwa di kotak obat nomor 188 di lantai No 12 tembok. Cepat bawa pil itu dan berikan padanya, dan setelah itu kamu bisa melindunginya, dan tidak mati selama 100 hari, suara Tan Yun kini menjadi semakin kecil dan Tan Yun pun tiba-tiba sangat lemah sekali. Katakan, cepat katakan lagi, ucap dari Sugeyu sangat cemas, sosoknya melintas, dan dia datang ke Tantai Xuanzong, dan ingin membangunkan Tan Yun. Orang tua yang bau, apa yang ingin kamu lakukan, dia juga terluka parah, kamu harus berbicara dengan lembut, ucap dari Tantai Xuanzong sambil mundur selangkah. Ketika Sugeyu hendak mengamuk, bibir Tan Yun perlahan terbuka dan berkata, dalam 100 hari. Dia harus meminum pil Zun tingkat tinggi, pil jiwa Guiyuan. Ingat, pastikan itu pil jiwa Guiyuan. Pil lain tidak boleh diminum, jika tidak, dia pasti akan mati, ucap dari Tan Yun. Lalu setelah selesai berbicara, Tan Yun pun langsung tidak sadarkan diri. Lalu setelah Sugeyu menuliskan perkataan dari Tan Yun, dia buru-buru menatap Ruyan Wuji dan berkata, Master Ruyan, cepatlah, cepat dan berikan aku pil pengumpul jiwa. Dengan ragu-ragu, Ruyan Wuji mengeluarkan tembok tinggi senjata terhormat dari cincin penyimpanannya, dan mengambil pil pengumpul jiwa dari kotak obat nomor 188 di 12 baris.
Sugeyu buru-buru memasukkan pil obat ke dalam mulut Nangong Yukin. Dan pada saat ini, Ruyan Wuji diam-diam mengatakan bahwa itu sangat disayangkan. Dia berharap Nangong Yukin mati. Dengan cara ini, Nangong Sengcao dan Sekte Jiwa Abadi akan menyerang Huang Fusengsong. Jika keduanya kehilangan beberapa kekuatannya, mereka sendiri akan dapat membagi kekuatan mereka. Dan jika itu terjadi sepanjang jalan ke selatan, dinasti suci Nangong akan berubah menjadi dinasti suci abadi. Dan pada saat itu, pegunungan hukuman surga akan menjadi keluarga yang dominan, dan itu juga akan dapat mengontrol pintu masuk ke tanah abadi dan medan pertempuran para dewa. Namun, sangat disayangkan perhitungan orang tidak sebaik surga, Tan Yun benar-benar tahu cara menyelamatkan Nangong Yukin. Tentu saja sebenarnya Ruyan Wuji tidak ingin memberi Sugeyu pil pengumpul jiwa, tetapi Ruyan Wuji tidak bisa melakukannya, karena jika dia tidak memberikannya, kematian Nangong Yukin akan melibatkan dirinya. Dan pada saat ini Ruyan Wuji bergumam di dalam hatinya, Nangong Yukin, sebagai orang suci dari Sekte Jiwa Abadi, cepat atau lambat akan menjadi penguasa istana, dan setelah itu Nangong Yukin akan menjadi wanita putraku, dan jika itu terjadi, Sekte Jiwa Abadi akan menjadi milik putraku cepat atau lambat, gumam dari Ruyan Wuji. Memikirkan hal ini, Ruyan Wuji merasa jauh lebih nyaman, dan senyum percaya diri tergantung di sudut mulutnya. Tuan Sekte Ruyan, saya ingin segera membawa Yukin kembali ke Sekte Jiwa Abadi, dan saya juga meminta Anda untuk memerintahkan seseorang untuk mengirim kami keluar dari alam rahasia abadi, ucap dari Nangong Yukin. Setelah mengatakan itu, Sugeyu mengeluarkan perahu roh dan membawa Nangong Yukin ke perahu roh, dan kemudian memerintahkan keempat tetua dan para murid untuk naik ke perahu roh. Oke, tidak masalah. Master Sekte akan mengirimkannya secara pribadi, ucap dari Ruyan Wuji. Dan ketika Ruyan Wuji menjawab, Tantai Xuanzong telah mengeluarkan perahu roh dan membiarkan 8 kepala dan para murid menaiki perahu roh. Setelah Tantai Xuanzong secara pribadi membawa Tan Yun dan menyapu ke perahu roh, dia dengan lembut menempatkan Tan Yun di atas perahu roh dan memasukkan 3 pil obat ke dalam mulut Tan Yun. Zhong Wuxiao berdiri di samping Tan Yun dan berdoa untuk kesembuhan Tan Yun. Namun tepat ketika Ruyan Wuji mengeluarkan perahu roh dan akan mengantar Sugeyu pergi, tiba-tiba, teriakan panik datang dari langit, Tuan Sekte, itu tidak baik. Sesuatu telah terjadi. Lalu setelah itu, 2 orang murid datang menuju Ruyan Wuji dengan tergesa-gesa. 2 murid itu adalah murid yang dihipnotis oleh Tan Yun ketika Tan Yun akan mengambil pedang atribut api miliknya. Kenapa kalian berteriak? Katakan padaku, mengapa kalian kepanikan seperti itu, ucap dari Ruyan Wuji. Salah satu murid, berkeringat deras dan berkata dengan terbata-bata. Tuan Sekte, pedang ilahi abadi, hilang, ucap dari murid itu. Apa katamu? Ucap dari Ruyan Wuji mengerutkan kening. Tuan Sekte, kata murid ini. Pedang ilahi abadi di depan gerbang gunung telah dicuri, ucap dari murid itu dengan gemetar. Omong kosong apa yang kamu bicarakan di siang bolong, ucap dari Ruyan Wuji tiba-tiba marah. Dia tidak percaya bahwa pedang ilahi abadi akan dicuri. Pertama-tama, pedang ilahi abadi setinggi puluhan ribu kaki. Bahkan para leluhur tidak dapat mengangkat teknik kurungan kuno pada pedang itu, jadi siapa yang dapat membawa pedang ilahi setinggi puluhan ribu kaki dan mengambilnya pergi. Dan untuk yang kedua, pedang ilahi abadi juga didirikan oleh leluhur formasi penghancuran abadi Suanying. Hanya Master Sekte sebelumnya yang tahu cara memecahkan formasi ini. Melihat benua hukuman surga, tidak banyak orang yang dapat memecahkannya. Alasan lain Ruyan Wuji tidak percaya adalah bahwa Sekte Abadi-Abadi sekarang berada di puncaknya, dan siapa yang berani mencari masalah dengan gerbang gunung dan mengambil pedang ilahi abadi. Dan karena itu semua, Ruyan Wuji tidak percaya. Tidak hanya Ruyan Wuji saja yang tidak mempercayainya, tetapi juga ratusan tetua dan lebih dari 2 juta murid dari Sekte Abadi-Abadi. Lalu setelah itu murid itu bersujud dan berteriak, Tuan Sekte, itu benar. Pedang ilahi abadi benar-benar hilang. Murid lain, gemetar, dan berkata, Tuan Sekte, itu benar hilang, ucap dari murid. Jika kalian berdua berani membohongi Master Sekte ini akan menghancurkanmu menjadi abu, ucap dari Ruyan Wuji masih tidak percaya sampai sekarang.
Master Sekte, aku akan menemanimu. Ratusan tetua berkata serempak, ekspresi mereka serius. Oke, kata Ruyan Wuji. Setelah itu, Ruyan Wuji mengendarai perahu roh, membawa ratusan tetua, dan dengan cepat melaju menuju pintu keluar alam rahasia abadi. Tantai Xuanzong mengerutkan kening, mengemudikan perahu roh dan membawa kepala dan murid Huang Fusengzong. Sugeyu memeluk Nangong Yukin, mengendarai perahu roh, terbang ke udara, dan terbang menjauh dari bidang penciptaan abadi. Setelah Ruyan Wuji dan para tetua pergi, lebih dari 2 juta murid di ladang keberuntungan tiba-tiba berdiskusi. Semuanya, apakah menurutmu apa yang mereka berdua katakan itu benar? Tak perlu dikatakan lagi, itu pasti salah. Pedang ilahi abadi adalah simbol dari sekte abadi-abadi kita. Melihat seluruh benua, siapa yang berani melakukannya? Itu benar. Tidak peduli apa, saya tidak percaya. Saya juga tidak percaya, saya benar-benar tidak percaya ada orang yang berani memprovokasi sekte abadi-abadi kita seperti ini, ucap dari para murid itu. Lalu mendengar kata-kata para murid lainnya, kedua orang murid itu berkata dengan berteriak, semuanya, apa yang kami katakan itu benar. Pedang abadi benar-benar hilang, kami selalu menjaga di depan gerbang gunung, tetapi kami belum melihat siapapun yang datang. Diperkirakan yang kuat telah datang, kekuatan kami berdua rendah, dan kami tidak dapat menemukannya sama sekali, ucap dari kedua murid itu. 5 jam kemudian, di depan gerbang gunung sekte abadi-abadi, angin bertiup kencang. Ruyan Wuji mengendarai perahu roh keluar dari gerbang ruang dan waktu, dan saat dia muncul di atas gerbang gunung, dia mengeluarkan raungan yang bergema ribuan mil jauhnya. Tidak kek, ini tidak kek mungkin, ucap dari Ruyan Wuji berteriak. Di bidang penglihatannya, langit di atas puncak kosong, dan jejak pedang ilahi abadi telah menghilang. Pedang ilahi adalah simbol dari sekte abadi-abadi. Pedang itu telah berdiri di depan gerbang gunung selama 80.000 tahun. Ruyan Wuji tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, pedang ilahi abadi akan dicuri. Sugeyu mengkhawatirkan keselamatan Nangong Yukin, jadi dia mengusir perahu roh, dengan kaget dan bingung. Menurut Sugeyu, orang yang mencuri pedang abadi pastilah orang yang maha kuasa untuk mencapai langit. Dan dia mencuri pedang ilahi abadi tidak lebih dari 2 tujuan. Pertama, orang itu hanya ingin mendapatkan pedang ilahi abadi yang didambakan, dan saya tidak punya rencana untuk memiliki dendam dengan sekte abadi-abadi, dan tentu saja, dia melakukannya tidak takut balas dendam setelah sekte abadi-abadi jika ditemukan. Kedua, untuk tujuan tertentu, dan untuk memprovokasi sekte abadi-abadi dan akan segera menyerang sekte abadi-abadi. Sugeyu berpikir begitu, begitu pula Tantai Xuanzong. Tentu saja, Ruyan Wuji dan para tetua dari sekte abadi-abadi juga berpikir begitu. Tantai Xuanzong tersenyum, lalu mengendarai perahu roh dan menghilang ke langit, berlari kencang menuju area pusat pegunungan hukuman. Setelah Sugeyu dan Tantai Xuanzong pergi satu demi satu, Ruyan Wuji mengangkat kepalanya ke langit dan melolong, suaranya berisi suara tanpa henti. Kemarahan, Tuan Patriark, Wuji Malukarean aku tidak bisa menjaga pedang ilahi abadi dan membiarkan hilang, ucap dari teriakan Ruyan Wuji. Lalu setelah itu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.